Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas C2 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi akan mempresentasikan terkait pengelolaan emosi di tempat kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Vincentia Regina dengan NIM 016, Kilazana dengan NIM 017, Erika Iswardanti dengan NIM 018, dan Marcelino Rian dengan NIM 024. Sebelum mengetahui lebih lanjut terkait pengelolaan emosi di tempat kerja, tentunya kita harus mengetahui definisi emosi terlebih dahulu. Jadi, emosi adalah reaksi terhadap suatu stimulus yang melibatkan komponen kognitif berupa pengalaman sadar yang subjektif, komponen fisiologis berupa reaksi pada tubuh, dan komponen perilaku berupa ekspresi terbuka yang khas. Selanjutnya terdapat pengertian dari emotional labor. Menurut Hochschild, emotional labor merupakan pengendalian perasaan untuk menciptakan tampilan wajah dan tubuh yang dapat dilihat oleh publik. Sedangkan menurut Morris dan Feldman, emotional labor merupakan perilaku yang menunjukkan ekspresi yang ditentukan oleh organisasi selama proses pelayanan transaksi berlangsung. Emosi yang sesungguhnya versus emosi yang ditampilkan. Apa sih maksudnya? Jadi, sebagai bagian dari pekerjaan, pekerja diminta untuk menampilkan emosi yang mungkin tidak ingin mereka tampilkan. Pekerja tidak dapat menampilkan emosi yang sesungguhnya karena mereka melakukan emotional labor, yang berarti pekerjaan-pekerjaan tersebut melibatkan aspek-aspek yang sama seperti seorang aktor. Contohnya, mengadopsi peran sebagai pekerja yang bahagia dan senang melayani terlepas dari tanggapan pelanggan. Hal ini telah menjadi metafora berpengaruh yang tidak hilang bagi pekerja. Sejumlah sosiolog dan psikolog telah mempertimbangkan kehidupan sosial, termasuk kehidupan dalam organisasi kerja dari perspektif pertunjukan atau dramaturgi, yang memandang kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan bernaskah di mana setiap individu atau pekerja memerankan bagian-bagian yang konsisten dengan diri yang ingin mereka tampilkan. Individu atau pekerja dipandang melakukan skrip yang berbeda dalam situasi sosial yang berbeda pula. Dalam pekerjaan yang membutuhkan emotional labor, pekerja melakukan skrip emosi tertentu. Beberapa di antaranya mungkin tidak otentik, contohnya harus tetap tersenyum ketika menghadapi pelanggan yang kasar. Pekerja yang melakukan emotional labor diminta untuk mengikuti aturan tampilan sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Pilihan atas emosi yang ingin ditampilkan akan dikurangi atau bahkan dihilangkan. Kinerja emosional merupakan bagian dari tawar-menawar upah usaha dengan cara yang sama seperti kinerja fisik. Selanjutnya terdapat bentuk kegiatan pelayanan, di mana layanan kepada individu dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu terdapat layanan finansial. Di sini itu bentuknya seperti bank, perusahaan asuransi, dan juga pembangunan masyarakat. Kemudian ada layanan perjalanan, yaitu seperti layanan bus, pesawat, kereta api, persewaan mobil, dan lainnya. Lalu ada layanan rekreasi, yaitu seperti restoran, hotel, dan juga bioskop. Lalu ada layanan penyediaan, yaitu seperti berbagai jenis retail. Kemudian ada layanan komunikasi seperti media dan telepon. Kemudian ada juga layanan kenyamanan seperti penata rambut, agen perjalanan, dan lainnya. Kemudian yang tiga terakhir yaitu terdapat layanan pendidikan, layanan kesehatan dan kesejahteraan, dan juga layanan lingkungan. Kemudian ada peningkatan penekanan pada layanan pelanggan. Di sini, customer care berarti interaksi signifikan dalam berupa pelayanan yang efisien, berkualitas tinggi, disampaikan tepat waktu, dan sesuai dengan spesifikasi. Meningkatkan harga diri pelanggan merupakan aspek penting dalam layanan customer care. Customer care sendiri ini berasal dari kata service with a smile dan juga the customer is always right. Yang mana seiring pertumbuhan filosofi tentang customer care, kata-kata ini semakin dikaitkan dengan penyebaran ide layanan seperti total quality management atau juga perbaikan berkelanjutan. Lalu terdapat seleksi dan juga training. Menurut Raffaelli dan Sutton, tipikal dari emotional performance terdiri atas kombinasi kompleks antara ekspresi wajah, bahasa tubuh, kata-kata yang diucapkan, dan juga nada suara. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai typical emotional performance yang diinginkan itu dapat melalui seleksi, pelatihan atau training, dan juga pemantauan perilaku pekerja. Dalam emotional performance, elemen nonverbal menjadi bagian penting dalam pekerjaan yang melibatkan pekerjaan emosional atau jasa. Karena
melibatkan kontak langsung dengan pelanggan sehingga menjadi kriteria utama dalam proses seleksi. Kemudian terdapat berbagai cara untuk melakukan emotional labor. Hochschild membagi emotional labor menjadi dua cara. Yang pertama yaitu surface acting dan yang kedua yaitu deep acting. Surface acting merupakan emosi yang dibuat-buat atau palsu, di mana seseorang yang melibatkan kepatuhan perilaku dengan tampilan aturan yang ada tanpa berupaya untuk menginternalisasikan aturan yang dibuat seperti ekspresi wajah, komentar verbal, dan yang lainnya. Kemudian pada deep acting yaitu seseorang yang menginternalisasikan peran mereka secara menyeluruh untuk mendapatkan atau mengalami emosi yang dibutuhkan. Monitoring emotional labor. Untuk menyempurnakan dan mempertahankan emotional labor, diperlukan beberapa upaya. Yang pertama, yaitu dapat membuat serangkaian pedoman dan instruksi. Yang kedua, dapat melakukan program pelatihan dan kursus. Lalu yang ketiga, dapat mendisiplinkan karyawan yang gagal dalam memenuhi aturan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, yaitu dapat memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Biasanya, kecenderungan karyawan untuk tidak menampilkan emosi dengan baik, mereka akan tercermin dalam praktik yang mereka lakukan dalam kesehariannya. Selanjutnya, terdapat strategi coping dalam emotional labor, yaitu dengan memberikan off-stage area, di mana off-stage area ini merupakan tempat di luar area di mana tidak ada pelanggan yang hadir, sehingga karyawan dapat menuangkan amarah atau rasa frustasi, serta membantu karyawan untuk meregangkan wajah, memutar mata, ataupun juga untuk menurunkan emosi mereka. Kemudian terdapat implikasi gender terhadap emotional labor, yaitu di mana terdapat 3 aspek argumen yang berpengaruh besar. Yang pertama, mayoritas pekerja yang melakukan pekerjaan dengan kecenderungan penggunaan emosi adalah wanita ketimbang pria. Yang kedua, seseorang yang melakukan pekerjaan dengan menampilkan kerja emosional cenderung berada di posisi yang rendah dan jarang dianggap sebagai suatu keterampilan. Biasanya, pekerjaan ini cenderung untuk tidak diakui dan tidak dihargai. Yang terakhir yaitu dalam kerja emosional, khususnya yang menampilkan perilaku kepedulian, dapat memperkuat stereotip gender antara pria dan juga wanita, di mana caring merupakan emosi yang lebih alami dimiliki oleh wanita dan juga wanita umumnya dipandang lebih emosional daripada pria. Hal ini menunjukkan jika bakat yang dimiliki wanita bukan keterampilan yang harus diperoleh. Akibatnya, banyak dipilih seorang wanita daripada pria untuk melakukan pekerjaan yang melibatkan emosi. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu menekankan pentingnya kematangan emosi yang berarti memiliki kemampuan untuk memahami susunan emosi serta dapat mengidentifikasi dan menilai emosi diri sendiri dan orang lain agar dapat berhubungan dengan orang lain dengan lebih efektif. Nah, menurut Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri agar dapat mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Goleman ini mempopulerkan konsep trait model sehingga menghasilkan yang namanya mix model. Nah, kecerdasan emosional sendiri itu mengacu pada beberapa komponen, yaitu pertama ada self-awareness, yaitu bagaimana diri kita memahami suasana hati, emosi, dan dorongan diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain. Kemudian ada self-regulation, yaitu bagaimana kita mengendalikan atau mengarahkan impuls dan suasana hati yang mengganggu serta bisa mengontrol perilaku diri sendiri. Jadi lebih penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum tergesa-gesa untuk bertindak. Selanjutnya ada motivation, itu kecenderungan untuk mengejar tujuan dengan ketekunan. Ada juga empati, yaitu kemampuan diri kita untuk memahami emosi orang lain dan keterampilan dalam memperlakukan orang lain sesuai dengan reaksi emosional mereka. Jadi ikut merasakan emosi yang mereka rasakan. Kemudian social skills adalah kemampuan kita untuk menjalin hubungan dan relasi sosial dengan orang lain secara baik.
Nah, Goldman sendiri dalam bukunya pernah menyebutkan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kerja tidak hanya kognitif intelligence saja yang dibutuhkan, tapi juga harus adanya emotional intelligence. Karena manfaat dari adanya emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini sangat banyak. Yaitu pertama ada berpikir sebelum bertindak. Jadi ketika ada peristiwa emosional yang sangat besar terjadi, kita itu akan mempunyai respon yang cerdas secara emosional, itu membutuhkan waktu sebelum respon. Jadi memungkinkan setiap orang untuk menenangkan emosinya terlebih dahulu dan berpikir lebih rasional lagi sebelum melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti pertengkaran. Kemudian ada juga self awareness yang besar. Jadi ketika kita mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, itu kita tidak hanya pandai memikirkan bagaimana perasaan orang lain, tetapi kita juga pandai memikirkan dan memahami perasaan diri sendiri. Kemudian adanya empati untuk orang lain. Jadi ketika kita mempunyai kecerdasan emosional, kita itu bisa memikirkan dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Nah, kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan kerja atau orang lain. Selanjutnya adalah mampu menerima masukan. Jadi di sini seseorang punya kecerdasan emosional yang baik itu bisa menerima kritik dengan baik dan merespon dengan baik juga. Yang selanjutnya adalah manajemen stres di tempat kerja. Menurut Amott, stres merupakan reaksi psikologis dan fisik terhadap peristiwa atau situasi kehidupan tertentu. Di mana stres sendiri terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress terjadi ketika pemicu stres menimbulkan perasaan tertantang atau berprestasi, di mana perasaan stres diubah menjadi strategi positif dan benar-benar menjadi motivasi. Sedangkan sebaliknya, yaitu distress terjadi ketika terdapat terlalu banyak stres dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghilangkan, mengurangi, ataupun menangkal dari dampaknya itu sendiri. Baik, setidaknya terdapat 3 stresor pekerjaan, yaitu yang pertama adalah konflik peran. Terjadi ketika harapan kerja dan apa yang menurut kita seharusnya kita lakukan tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebenarnya yang dilakukan. Dan yang kedua adalah ambiguitas peran, di mana terjadi ketika tugas pekerjaan individu dan ekspektasi kinerja tidak didefinisikan dengan jelas. Dan yang ketiga adalah kelebihan peran, di mana akan berkembang ketika individu merasa kekurangan keterampilan ataupun sumber daya tempat kerja untuk menyelesaikan tugas, atau menganggap bahwa tugas tidak dapat dilakukan dalam jumlah waktu yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah dampak stres di tempat kerja. Adanya stresor-stresor ketika bekerja yang tidak dapat dikelola dengan baik akan membuat individu buruk secara emosionalnya dan tidak lagi merasa memiliki dampak positif pada orang lain ataupun pekerjaan yang mereka lakukan. Hal inilah yang berdampak negatif pada kinerja individu yang semakin menurun, burnout, absensi, dan hilangnya produktivitas pekerjaan hingga penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Baik, untuk itulah dibutuhkan manajemen pengelolaan stres. Agar individu mampu untuk mengelola dan mengurangi stres, maka cara-cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah exercise atau latihan. Olahraga yang cukup akan membuat jantung kuat dan tahan terhadap efek stres. Tidak hanya itu, olahraga juga dapat membantu mengurangi tingkat stres pada saat-saat tertentu. Yang kedua adalah mencari hiburan atau humor. Apabila berada dalam situasi yang menekan dan sulit, maka dapat mencari hiburan seperti menonton film lucu maupun sekedar menceritakan humor sesama rekan kerja. Hal tersebut dapat dilakukan hingga cukup tenang untuk mulai berpikir rasional dan kembali melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah pola hidup sehat. Dengan menjalani pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup, akan membantu untuk mengurangi stres. Yang keempat adalah melakukan pengembangan diri. Individu harus belajar menemukan cara untuk mengendalikan situasi ataupun konflik tertentu. Hal ini berarti mengambil peran aktif dalam mencari tahu mengapa sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan dan membuat perubahan untuk mencegah kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi. Selain itu, juga harus belajar untuk menerima apapun yang memang di luar kendali atau tidak dapat diubah lagi. Agar lebih jelas lagi akan ada contoh kasus. Jadi di sini ada pelaku, yaitu karyawan sendiri itu menikam atasannya dikarenakan sakit hati, dan ini terjadi di kawasan industri PT Virtu Dragon Nickel Industry, yang mana pelaku itu merupakan sopir truk perusahaan tambang nikel Konawe, Sulawesi Tenggara. Jadi pelaku ini
motifnya itu karena sakit hati, karena sering dimarahi atasannya. Jadi kejadian awalnya tuh saat mobil yang dikemudikan pelaku itu mengalami kerusakan dan hendak diservis. Kemudian pelaku tuh membawa mobil lain yang bukan dari unitnya tanpa koordinasi terlebih dahulu pada pengawas perusahaan. Dan hal tersebut itu tidak dibenarkan dalam peraturan internal perusahaan. Nah, dari sana akhirnya atasan itu memberikan teguran dan memarahi pelaku. Nah, tak lama kemudian pelaku merasa sakit hati karena ditegur dan dimarahi. Akhirnya langsung menikam atasan tersebut. Nah, hal ini tuh terjadi karena pelaku itu kurang memiliki kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosionalnya rendah karena pelaku rendah dalam self awareness. Jadi pelaku kurang bisa memahami suasana hati, emosi dan dorongan diri sendiri serta bagaimana pengaruh suasana hatinya terhadap orang lain tadi. Kemudian yang kedua, pelaku juga rendah dalam self regulationnya karena kurang bisa mengendalikan atau mengontrol impuls dan suasana hati yang mengganggu dan tidak bisa mengatur perilakunya sendiri. Jadi pelaku ini tidak berpikir secara rasional dulu sebelum akhirnya bertindak sehingga dapat merugikan orang lain dan yang pastinya juga merugikan dirinya sendiri ke depannya. Kemudian pelaku juga kurang memiliki empati karena kurang bisa memahami perasaan dan perilaku orang lain juga sesuai dengan reaksi emosional orang lain. Kemudian pelaku juga kurang bisa menerima kritikan oleh orang lain dan kurang bisa merespon dengan baik. Dari sini dapat kita lihat bahwa kecerdasan emosional itu sangat penting di dunia pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan.